Arti dan tujuan Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham. Tujuan tanda sunat. Di Alkitab, perubahan nama seorang itu adalah menunjukkan perubahan sebuah hubungan. Dengan berubahnya sebuah nama, maka hal itu berarti bahwa hubungan yang lebih baik telah dibangun. Baik itu hubungan antara manusia dengan Allah, maupun hubungan antara manusia dengan sesamanya. Contohnya adalah nama Abram, yang berganti menjadi Abram. Abram adalah yang pertama dari beberapa orang yang namanya diubah oleh Allah. Bagi orang zaman dahulu, sebuah nama itu sangat penting. Semua nama semitu itu memiliki makna, dan biasanya terdiri dari frasa atau kalimat yang menyatakan keinginan, atau mungkin rasa terima kasih pada bagian dari orang tua. Mengingat pentingnya orang-orang yang hidup di masa lalu terikat pada sebuah nama. Kemudian Allah mengubah nama orang-orang tertentu untuk membuat mereka selaras dengan pengalaman mereka pada masa lalu atau masa depan. Perubahan nama Abram yang kemudian menjadi Abraham itu punya arti dan tujuan. Nama Abram sendiri artinya adalah Bapa yang ditinggikan. Dan Allah yang Maha Tinggi mengubahnya menjadi Abraham, yang berarti bapa dari satu bangsa yang besar. Arti nama tersebut sesuai dengan tujuan janji, perjanjian di mana Allah berkata, Kejadian 17 ayat 6, Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Perubahan nama yang diberikan oleh Allah itu dapat membuat pengertian yang lebih baik. Mungkin itu juga adalah cara Allah dalam menolong Abraham supaya dapat lebih percaya pada janji perjanjian. Meskipun Abraham sudah berusia 99 tahun dan Sarah istrinya juga sudah tua serta mandul. Namun berdasarkan janji Allah bahwa istrinya itu nanti akan mengandung dan mereka akan mempunyai anak. Allah merubah nama Abram menjadi Abraham juga adalah bertujuan untuk menolong imannya kepada janji-janji Tuhan kepadanya. Arti nama Abraham juga dapat menggambarkan tentang kerinduan dan cara Allah untuk menyelamatkan semua umat manusia. Rangkuman kata banyak orang yang dituliskan dalam kitab Kejadian 17 ayat 1-14 adalah termasuk orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Makna atau maksudnya adalah meliputi semua umat manusia yang hidup di bumi ini. Dan di kitab Perjanjian Baru membuat konsep ini menjadi sangat jelas, bahwa keturunan Abraham yang dimaksudkan itu sesungguhnya adalah mereka yang memiliki iman Abraham dan yang percaya pada jasa-jasa Mesias yang dijanjikan. Dalam Galatia 3 ayat 7-29, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sesungguhnya Allah membuat perjanjian dengan Abraham itu melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tertulis dalam kitab Kejadian 12 ayat 1-3. Yang kedua tertulis dalam kitab Kejadian 15 ayat 1-21. Yang ketiga tertulis dalam kitab Kejadian 17 ayat 1-14.
Dan dalam kitab Ulangan 10 ayat 16, perjanjian ini juga dilambangkan dengan tanda sunat. Istilah sunat dalam terminologi bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai mol, yang artinya adalah memotong kulit katan seorang pria Ibrani setelah lahir pada hari ke-8. Nomor atau hari ke-8 itu adalah bermakna regenerasi spiritual dalam Yahweh dari awal yang baru. Dengan gagasan bahwa ketika kulit katan duniawi Israel itu akan dipotong. Hal itu adalah menjadi tanda spiritual yang dirancang untuk mewakili penurutan setia Israel kepada Yahweh. Dan sejak hari mereka bersunat, maka artinya orang-orang Israel kuno itu telah menerima undangan ilahi untuk berpartisipasi dalam hubungan yang diperbarui dengan Yahweh. Sunat yang merupakan tanda perjanjian Allah dengan Abraham itu adalah ditetapkan untuk pertama membedakan keturunan Abraham dari orang-orang kafir, tertulis di Efesus 2 ayat 11. Kedua, untuk terus mengingat perjanjian Yahweh, Kejadian 17-11. Ketiga, untuk mendorong perkembangan moral yang murni dalam Ulangan 10 ayat 16. Keempat, untuk membanggakan pembenaran oleh iman dalam Roma 4 ayat 11. Kelima, untuk menjadi lambang sunat hati dalam Roma 2 ayat 29. Keenam, untuk membayangkan upacara baptisan orang Kristen dalam Kolose 2 ayat 11-12 dan Bible Commentary jilid 1 halaman 322 dan 323. Perjanjian Allah dengan Abraham itu selalu merupakan sebuah perjanjian kasih karunia, yaitu Allah mengerjakan bagi kita apa yang tidak akan pernah dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Bunyi di kitab Kejadian 18 ayat 19 adalah menunjukkan bahwa kasih karunia dan penurutan itu saling berhubungan. Sunat itu tidak menjadi tanda perjanjian hingga akhir dunia seperti tanda pelangi yang diberikan oleh Allah kepada Nuh. Sebab sunat yang diterima oleh Abraham itu adalah sebagai tanda kebenaran yang dia terima oleh iman kepada Allah. Dalam Roma 4 ayat 11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Setelah berabad-abad kemudian, oleh bangsa Israel tanda sunat menjadi gambaran keselamatan oleh penurutan kepada hukum. Padahal sejak dari semula keselamatan itu adalah berdasarkan anugerah kasih karunia Allah. Pada zaman perjanjian baru, tanda sunat telah diganti dengan cara iman kepada Yesus Kristus yang membawa kepada penurutan serta pada kehidupan yang diubahkan. Sebab keselamatan itu bukan didapat dengan cara bersunat, tetapi keselamatan itu adalah dari anugerah kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya memberkati serta mengedukasi kita semua. Shalom.